Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita di permasalahan tentang muamalah. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang al-qaidah al-aslu fil muamalah al-ibahatu. Hukum asal di dalam muamalah itu dibolehkan. Di kaidah ini jamaah sekalian, terkadang disebutkan al-aslu fil muamalat al-ibahatu atau al-aslu fil uqud wasyurut, ya, fil muamalat, ya. Ya jamaah sekalian, wal muradu bi hadhil qaidah ijmalan fi babil muamalat anna man lam yarid hukmu fi syar'i min al-uqud wal muamalat hal yuhkamu bi ibahatihi bina'an ala ma lam yarid tahrimuhu fi syar'i fa huwa mubah aw annahu yuhkam bi tahrimihi atau bi hurmatihi bina'an ala anna man lam yarid fi syar'i ibahatuhu fa huwa muharram. Di jamaah sekalian, apakah maksud dari kaidah ini secara mujmal di bab muamalah bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya secara syariat baik dalam akad ataupun muamalah kemudian dihukumi mubah karena memang tidak ada dalil yang melarang, ya. Atau justru sebaliknya, ya, dihukumi haram karena tidak ada yang membolehkan, ya. Maka dalam hal ini jamaah sekalian sedang pendapat, ya, di kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwasannya, pendapat yang pertama, annal asla fil uqud wal muamalat al ibahatu wa la yakhrumu minha illa warada syar'u bi tahrimihi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukum asal di dalam akad dan muamalat itu mubah, ya, dan tidak boleh diharamkan kecuali ketika datang dalil yang mengatakan haram. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya, hukum asalnya itu haram kecuali kalau datang dalil yang membolehkan, ya. Dan ini madhab Dhahiriyah, ya, Dhahiriyah. Tetapi jamaah sekalian, pendapat yang sahih dalam masalah ini bahwasanya hukum asal di dalam muamalah itu diperbolehkan, ya. Tapi ingat, pembolehan di sini apakah dalam artian tidak berdasarkan ilmu, atau yang penting intinya kita tidak tahu dalil yang melarang berarti boleh. Kita baca masalahnya. Ya, jawabannya hukum asal di dalam muamalah dibolehkan selagi tidak ada dalil yang melarang, berarti apa? Berdasarkan ilmu. Sehingga tidak boleh kemudian seseorang mengatakan, Pak, misalnya tanya, hukum Gojek itu apa, misal dia nggak tahu, oh ini ada yang melarang atau tidak, ya.
Akhirnya dia sembarang mengatakan apa? Boleh. Apakah benar jemaah? Karena sepengetahuan dia tidak ada dalil yang melarang, sehingga dia mengatakan boleh. Benar tidak? Hah? Jawabannya, kaidah ini ingat harus dibangun di atas dasar ilmu. Artinya gini, dia mengatakan boleh karena memang tidak ada yang melarang, karena memang dia sudah meneliti. Dia baca dalil dari Quran, dia baca dalil dari hadis, ternyata tidak ada yang melarang. Tapi kalau kemudian misalkan yang penting intinya dia nggak tahu sehingga hukum asalnya boleh, ini keliru. Oh Pak, hukum apa namanya? Hukum zina itu boleh tidak ya? Dia nggak tahu larangan zina. Kemudian mengatakan, oh boleh, benar nggak? Padahal kalau dia baca ada larangannya. Jadi ingat, mengatakan bolehnya itu dibangun di atas dasar ilmu. Jangan kemudian dikit-dikit boleh dengan alasan karena memang tidak ada dalilnya. Padahal dia sendiri belum membaca, belum mencari. Nah, sehingga jangan sampai keliru, ya, jangan sampai kemudian keliru. Ikhwan wa fillah. Dalil yang menunjukkan hal ini ya, sangat begitu banyak ya. Dan ini pendapat jumhur ulama ya. Di antaranya pendapat kebanyakan ulama Hanafiyah, kemudian ya, pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Hujah mereka jemaah sekalian yang pertama firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah ya akad-akad. Wa qaluhu wa aufu bin ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya, begitulah firman Allah Azza wa Jalla, penuhilah janji. Karena janji itu akan dipertanyakan. Dan ayat-ayatnya sejenis. Kata mereka jemaah sekalian, sisi pendalilan dari ayat ini, annallaha azza wa jalla amara bil wafa'i bil uhud wal uqud mutlaqan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, memenuhi akad, memenuhi janji dan akad secara mutlak. Sehingga ini menunjukkan bahwa hukum asal di dalam perkara tersebut adalah boleh, bukan dilarang. Ya, bukan dilarang. Itlau kanal aslu fihal hadaru lam yajuz an yu'mar biha mutlaqan. Karena kalau seandainya hukum asalnya dilarang, maka tidak boleh kemudian diperintahkan secara mutlak. Kalau seandainya hukum asalnya apa? Terlarang. Begitu pula masalahnya ayat yang lain, firman Allah Azza wa Jalla, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisq. Kul katakan wahai Nabi, tidak aku dapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan kecuali kalau berupa maitah. Apa jemaah? Bangkai ya. Kemudian darah, daging ya, babi. Kenapa? Karena itu najis ya, atau kefasikan ya. Atau sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tetapi famaniturra ghairu bagin wala 'adin fala fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tapi barang siapa yang terpaksa ya, bukan dalam artian dia berkeinginan ya, dan tidak berlebihan, maka sungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu pula masalin ayat yang dikatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Sisi pendalilan, annallaha azza wa jalla hasara fi hadhil ayat wa nahwiha al-muharramat bi anwa wa awsaf. Di sini Allah Subhanahu wa taala membatasinya. Di dalam ayat yang mulia ini dan sejenisnya, hal-hal yang haram dengan jenis dan sifat-sifatnya. Jadi maksudnya yang haram itu dibatasi. Berarti artinya apa? Yang mubah itu banyak. Kenapa banyak masalahnya? Kadang kalau kita baca fikih-fikih muamalat, maka ini disebut oleh para ulama kita itu muamalah yang haram. Kenapa? Kenapa, Pak Wan? Karena yang haram itu jumlahnya sedikit. Coba kalau seseorang disuruh untuk mengarang kitab jenis-jenis muamalah yang mubah, mungkin ya masalah sampai 100 jilid nggak selesai. Karena memang masanya boleh, ya. Sehingga ayat-ayat pun ataupun hadis-hadis Nabi pun ketika berbicara larangan tentang muamalah itu hanya sedikit, ya. Tidak banyak, sedikit. Makanan pun sama, ya. Ya mungkin bisa dihitung, ya, bisa dihitung seperti itu. Ya. Begitu pula masalah yang ikhwan wa akhwati fillah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya masalahnya beliau bersabda, al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa ankum. Sesuatu yang halal adalah apa yang Allah halalkan di dalam Al-Qur'an. Wal haramu, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan apa yang diamkan maka itu dimaafkan. Apa yang diamkan maka dimaafkan. Jadi artinya masalah halal haram itu sudah dijelaskan. Selebihnya yang tidak dijelaskan hukum asal dimaafkan. Ya, hukum asal dimaafkan. Sehingga masalah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau mengadakan muamalah dengan orang-orang kafir, ya. Contohnya masalah yang ketika apa? Ketika Rasulullah ingin berhijrah, kemudian dia minta kepada seorang Yahudi, ya, untuk mengantarkan sampai ke Madinah. Dan ini masalah yang tidak dilarang selagi dalam masalah-masalah yang muamalah atau masalah-masalah dunia, boleh, tidak masalah. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena perkara agama dan tidak mula mengusir kamu dari negerimu. Punya Allah Azza wa Jalla menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan jamaah sekalian, Ibunda Aisyah beliau mengatakan, Anna Nabiyya SAW ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Jadi Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang.
Lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Ya tidak masalah. Dalam masalah apa? Muamalah. Dan ini juga dalil bahwasanya jamaah sekalian berhutang itu boleh, ya. Tetapi tidak dianjurkan, ya. Ini praktek Nabi. Tapi Nabi mengatakan apa? Memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari hutang. Sehingga jamaah sekalian, kalau misalkan ada perbuatan Nabi seolah-olah bertentangan dengan ucapannya, maka jamaah sekalian mana yang dahulukan? Perbuatan atau ucapan? Ucapan. Kenapa? Karena perbuatan itu kadang menunjukkan hukum khusus, ya. Dan perbuatan itu multi tafsir, ya. Bahkan kadang-kadang jamaah sekalian perbuatan itu haram. Baik buat Nabi itu boleh, untuk umatnya haram. Contohnya apa? Yang Nabi mempraktekkan tapi umatnya nggak boleh. Apa jemaah? Nikah lebih dari 4. Sahih. Nabi isinya berapa jemaah? Lebih dari 10, ya, sahih? Sahih. Tapi apa kemudian dibolehkan bagi kita untuk nikah lebih dari 10? Boleh tidak jemaah? Tidak boleh kalau digabungkan dalam sekali waktu. Tapi kalau misalkan 4 cerai 1, habis iddahnya nikah lagi, ya. Kemudian cerai lagi, nikah lagi, sampai misalkan 100 kali boleh? Ya boleh-boleh saja. Yang penting jangan digabungkan lebih dari 4. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan 4 cerai 4 cerai 4 cerai, nggak masalah, ya. Tapi bukan berarti kemudian jadi mainan, ya. Nggak boleh. Nikah itu sekali lagi ibadah, ya. Begitu pun masalahnya hadis ini, ya, di antara faedahnya boleh menggadaikan, ya, sesuatu ketika masalahnya kita berhutang, tidak masalah. Dan fungsi gadai itu untuk apa jemaah? Untuk meyakinkan orang yang menghutangi kita, ya, tautsik, ya. Dan gadai itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali apa? Kecuali kalau memang barang tersebut butuh nafkah, maka boleh dipakai sebatas nafkah yang sudah kita keluarkan. Contoh di zaman dulu, misal gadiknya atau rohannya itu apa? Kuda. Dan kuda itu butuh makan. Sedangkan yang ngasih makan adalah orang yang menghutangi, ya, yang memberikan piutang, ya. Maka dia boleh menaikinya sebatas apa? Sebatas nafkah yang diberikan kepada kuda tersebut. Dan itu masalahnya harus disesuaikan dengan uruf. Contoh misalkan kuda itu kalau disewa sehari, misalkan di zaman tersebut misalkan taruhlah 10.000, dan nafkahnya apa? Setiap hari 10.000, berarti boleh dia pakai kuda itu seharian. Kalau kemudian nafkahnya kurang, ya jangan sampai kemudian sehari. Itu dibolehkan. Tapi kalau misalkan rohan itu barang yang tidak perlu nafkah, maka tidak boleh dimanfaatkan. Contohnya apa jemaah? Antum ngutangi orang, kemudian orangnya nitip gadaian apa? Motor. Setelah itu motornya dipakai untuk kerja. Boleh tidak jemaah? Tidak boleh. Dan nanti jatuhnya riba. Kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Kenapa? Karena dia menghutangi orang tersebut, kemudian antum, ya, ngambil manfaat dari apa? Kendaraannya. Dan tambahan manfaat ini jatuhnya apa? Riba. Tidak dibolehkan. Tapi biarkan saja. Kalau misalkan butuh dipanaskan, kemudian butuh beli bensin, sudah nanti minta ke orangnya. Ya, minta ke orangnya untuk diberikan bensin biar motor itu tidak rusak misalkan. Tapi berdalih, saya yang bersih-bersihin kemudian dipakai untuk kerja, ini nggak boleh, ya.
Boleh, silakan dipakai, tapi apa? Dihitung sewa. Dihitung sewa. Atau misalkan di kampung itu, kalau ada orang yang berhutang, kemudian dikasih gadian sawah, dan sawahnya digarap, jamaah. Boleh tidak, jamaah? Nggak boleh. Itu sama riba. Boleh digarap, tapi ingat disewa. Dan sewanya harus sesuai dengan uruf. Jangan mentang-mentang yang nyewa, yang memberikan utang, akhirnya dimurahkan. Itu nggak boleh. Sama motornya tadi, oh saya pakai ya, nanti saya sewa. Tapi dimurahkan, itu nggak boleh. Harus dengan harga yang normal. Ya, harus dengan harga yang normal. Ya. Kemudian masalin ikhwan wa akhwati fillah. Dalam hadis yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dail hadiyan hirritan wa huwa ala dini kufari Quraisy. Oh, afan, bukan Yahudi ya, kafir Quraisy. Wa dafa ilaihi rahilataihima wa wa'adahu ghara thawrin ba'da thalatha layalin fa atahuma bi rahilataihima ya subha thalathin. Jadi kata Ibnu Aisyah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Dail, dari Bani Adi bin Adi, sebagai penunjuk jalan. Padahal ia ketika itu masih kafir Quraisy. Lalu Nabi dan Abu Bakar menyerahkan unta tunggangannya kepada orang tersebut dan berjanji untuk bertemu di Gua Thawr ya, setelah 3 hari. Lalu orang tersebut pun datang membawa kedua unta tadi pada hari ketiga di paginya. Ya. Ini juga diantara contoh penerapan bahwasannya hukum asal muamalah itu dibolehkan, tidak masalah. Sampai pun dengan orang kafir boleh, kecuali kalau memang ada dalil yang melarang. Ya. Maka kalau misalkan ada keterangan dari Quran ataupun hadis Rasulullah SAW bahwasanya hal ini dilarang, ya berarti tidak boleh, jamaah. Ya. Maka kewajiban kita sami'na wa ata'na. Ya. Dan tidak boleh seseorang mengatakan ini halal, ini haram tanpa dalil, tidak boleh. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadza al-kadhib ya hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Ya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini hal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, tiadalah akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, ya, tidak boleh seorang mengatakan produk orang kafir ini haram, nggak boleh pakai ini, ya. Tanpa dalil nggak boleh, jamaah. Boleh nggak pakai Pepsodent, jamaah? Ini produknya siapa ya? Yahudi. Apalagi? Ya. Boleh tidak, jamaah? Boleh? Hukum asalnya boleh, tidak masalah. Ya. Oh, tetapi terindikasi keuntungannya disumbangkan untuk apa? Untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Apa dengan seperti ini menjadikan produknya haram? Hah? Haram tidak, jamaah? Apa tetap halal? Tetap halal. Sahih? Sahih. Tapi apakah boleh bagi kita untuk tidak memakainya? Boleh. Tidak memakainya bukan berarti kemudian kita mengatakan haram. Karena mengatakan haram itu hukum syariat, tidak boleh sembarangan. Tapi perkara kita tidak mau membeli karena terindikasi tadi keuntungannya misalnya itu pun belum pasti. Kalau misalkan pasti, ya, keuntungannya disumbangkan untuk memberikan untuk membeli persenjataan, setelah itu digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Kalau kita tahu persis, yakin, ya, bukan ragu-ragu, ya, bukan kila wakol,
maka tatkala itu ya Mas, boleh kita tidak membelinya, bahkan dianjurkan untuk memboikot kalau memang terbukti. Dan ini bagian dari syariat. Kenapa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh kita tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau kita beli, padahal kita tahu persis keuntungannya, misalkan untuk membunuh kaum muslimin, kita tahu persis, misal, kemudian kita beli, maka ini namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau hanya dugaan-dugaan, ya, kila wakol, maka tidak dibolehkan. Tapi kalau terbukti, ya silakan, tidak masalah. Kita boikot karena memang tadi menghindari mudarat yang jauh lebih besar. Apalagi masih ada produk-produk yang lain, misal. Dan ingat, bukan berarti kita mengharamkan. Kan mengharamkan ini hukum syariat, tidak boleh sembarangan. Tapi kita tidak menggunakannya karena ada mudarat yang lain, ada bahaya yang lain. Dan ini termasuk bentuk ya syariat. Ya. Ikutnya masalah ikhwan wa akhwati fillah. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna a'zamal muslimin, sungguhnya orang muslim yang besar dosanya, man sa'ala an syai'in lam yahrum fa khurima min adli mas'alatihi, adalah seseorang yang dia bertanya tentang sesuatu yang aslinya belum diharamkan, tapi dengan sebab dia bertanya akhirnya apa? Jadi diharamkan. Ya. Makanya di zaman dulu itu ketika wahyu masih turun, maka para sahabat sangat berhati-hati, tidak sembarangan. Bahkan mereka itu kadang-kadang suka nunggu orang-orang Badui. Karena orang Badui itu kadang-kadang apa? Datang ya, seenaknya sendiri langsung tanya. Tapi sahabat-sahabat yang biasa dengan Nabi, mereka sangat menjaga diri, tahu persis. Karena kalau bertanya dikhawatirkan turun wahyu kemudian tidak membolehkan. Sehingga artinya kalau tidak bertanya, hukum asalnya apa? Ya boleh-boleh saja. Tapi kadang dengan pertanyaan tersebut akhirnya menjadikan sesuatu yang aslinya dibolehkan, turun wahyu menjadi tidak dibolehkan. Ya. Dan sabda Nabi yang lain, "Dzaruni ma taraktukum. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dzaruni ma taraktukum. Ya, biarkan saya terhadap apa yang saya tinggalkan untuk kalian. Karena kehancuran orang-orang sebelum kalian karena banyak bertanya. Dan banyak mendisihi nabi-nabi mereka. Maka apa yang saya larang untuk kalian, tinggalkan. Dan apa yang saya perintahkan untuk kalian, maka kerjakan semampu kalian. Ya, semampu kalian. Syekhul Islam mengatakan, ya Mas Salian, innal ahkama thabitah bi af'alina kal milki thabit bil bai' fa nahnu ahdathna asbab tilkal ahkami wasyari asbatal hukma li thubuti sababihi minna wa lam yusbithu ibtida'an kama asbata ijabal wajibati wa tahrimil muharramat al-mubtadi'ah. Fa idza kunna nahnu muthbitina lidzalika sabab lam yakhrumu syari'u dzalika.
Jadi masalah ya ala kuliah dalam masalah muamalah hukum asalnya diperbolehkan ya. Sehingga tidak boleh kemudian kita berbicara ini haram ketika tidak ada dalil ya. Tapi ingat hukum asal ini sekali lagi dibangun di atas dasar ilmu, tidak asal-asalan. Oh ini boleh. Kenapa? Karena saya nggak tahu dalilnya. Oh berarti boleh. Ya, bukan seperti ini masalahnya. Karena kalau misalkan yang penting dia nggak tahu, kemudian setiap orang boleh berbicara, nanti banyak syariat yang akan berbeda-beda jemaah. Oh kata dia boleh, kenapa? Karena dia nggak tahu. Kata dia nggak boleh, kenapa? Oh dia tahu dalilnya, ada yang melarang. Nah, ini nggak bisa. Jadi pengetahuan al-aslu fil muamalat al-ibahatu, hukum asal di dalam muamalah itu dibolehkan ketika kita tahu persis bahwa di Quran ataupun di hadis Nabi tidak ada dalil yang melarang. Nah, begitu pula jamaah tidak boleh kemudian kita sembarang mengatakan ini halal, ini haram, kecuali kalau memang ada dalil. Dan ucapan kita ingat dibangun di atas dasar ilmu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya demikian masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya selanjutnya seperti biasa kita buka dan jawab. Kita akan pemaparan materi Ustaz. Bisa kami buka sesi tanya jawab bagi jemaah iman yang diperlukan. Mungkin sebelum menunggu jemaah iman yang bertanya, kami bacakan pertanyaan dari awal. Silakan izin tanya doa jemaah. Mohon penjelasan tafsir dari surat Yusuf ayat 70. Mohon penjelasan dari tafsir surat Yusuf ayat 70. Bunyi apa? Yusuf ayat 70. Bunyi apa jemaah? Kita buka tafsirnya. Maksudnya gimana maksudnya? Ini artinya kan jelas. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ya ayyatuhal 'ayr innakum lasariqun. Jadi maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, maka dia Yusuf memasukkan ya, piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah ya seseorang yang menyerukan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Ya. Kita lihat masalin bagaimana tafsir atau penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Atau tafsir At-Tabari ya kita bacakan. Walamma jahazahum bijahazihim Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ayr
annakum lasariqun. Qala Abu Ja'far yaqulu walamma hammala Yusuf ibla ikhwatihi ma hammalaha minal mirah wa qada hajatihim. Qatadah mengatakan fala majahazu bi jahazihim yaqulu lamma qada lahum hajatahum wa wafahum ya kailahum. Ketika Nabi Yusuf memberikan hajat mereka, kemudian menyempurnakan takarannya, ja'ala siqayata fi rahli ahi, ja'al ina'a alladhi yakilu bihi ta'am fi rahli ahi. Kemudian memasukkan ina itu kalau bahasa kitanya takarannya, apa bahasa kitanya, ya tempatnya yang buat dimasukkan ke karungnya. Wasiqayah hiya mashrab, hiya mashrab wa hiya ina'u alladhi kana yashrabu fihi al-maliku wa yakilu fihi ta'am. Jadi siqayah itu mashrab, ya ina, bejana yang digunakan untuk ngambil bahan makanan untuk nakar. Dan jamaah sekalian, apa tujuan Nabi Yusuf ketika meletakkan bejananya? Apa jemaah? Nah, sebenarnya Yusuf sudah tahu, cuma ingin menginginkan agar orang tuanya didatangkan. Makanya ketika Binyamin itu tidak boleh pulang, akan dibebaskan kalau ayahnya mau datang. Jadi memang bukan berarti kemudian ingin menyakiti, karena sudah tahu itu saudaranya seperti itu. Dan ini kisahnya panjang lebar dalam surat Yusuf seperti itu. Dan kalau alam jamaah sekalian, tidak ada hal-hal yang terkait yang lainnya. Dan penjelasan para ulama hanya seperti tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi berikutnya coba barangkali yang mau bertanya. Ya, tamat mas. Kalau gini, terjadi perselisihan antara orang yang mengatakan ini haram, kemudian satu yang mengatakan ini halal, mana yang dahulukan jemaah? Ada dua orang, dia berselisih. Ini barang, kata yang satunya haram, kata yang satunya halal. Maka mana yang dahulukan jemaah? Yang apa yang haram? Jawabannya kita minta kepada orang yang mengatakan haram untuk mendatangkan dalil. Antum mengatakan benda ini haram, mana dalilnya? Kalau dia mendatangkan dalil, ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak bisa mendatangkan dalil, berarti kembali kepada hukum asal. Al-aslu fil asya atau al-aslu fil muamalah al-ibahatu, seperti itu. Wallahu ta'ala alim. Lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan terkait dengan makanan ya. Nah, Terkait dengan terkait dengan hukum memakan keong atau penyu ya. iya. Terkait dengan penyu, apakah boleh karena saya sudah lupa terkait dengan hukumnya kan dia didoakan di air atau mau di darat. Nah, Apakah dibolehkan? Nah. Keong atau penyu apa yang penting? iya, jamaah sekalian, apa hukum makan keong dan apa tadi? Kepiting, penyu. Ya, penyu itu bulus ya. Ya, boleh tidak jamaah sekalian? Boleh, halal. Ya. Ustaz, tapi kan ini hidup di dua alam. Ya. Kan sebagian ulama mengatakan hewan yang hidup di dua alam haram dimakan. Benar tidak jamaah?
Jawabannya ini ijtihad ulama. Ijtihad ulama. Dalilnya tidak ada. Ya. Sehingga yang tepat dalam masalah ini, kalau ada hewan yang misalkan bisa hidup di dua alam, kadang di darat, kadang di laut, maka hewan yang seperti ini harus ditentukan satu saja, darat atau laut. Caranya bagaimana? Mana tempat atau kedua tempat tadi yang lebih didominasi untuk ditinggali. Kalau misalkan banyaknya di darat, berarti termasuk hewan darat. Kalau banyaknya di air, berarti termasuk binatang air. Ustaz, bagaimana caranya? Ini kadang-kadang 3 jam bisa di darat. Jawabannya ya dilihat. Kalau di darat dia 3 jam bisa, di air 3 jam bisa. Berarti ini masih sama. Naikkan 4 jam. 4 jam di darat masih mampu, 4 jam di air masih mampu. Berarti belum. 5 jam. 5 jam ternyata di darat nggak mampu, di air masih mampu. Berarti termasuk binatang air. 5 jam masih mampu, ya sudah seharian. Seharian di darat mampu tidak? Mampu. Di air mampu, belum bisa. 2 hari. 2 hari ternyata di darat nggak mampu, di air masih mampu. Berarti termasuk binatang air. Dan setiap binatang air, Nabi mengatakan apa jemaah? Bukan Nabi ya. Allahu azza wajalla al-hillu maitatuhu. Jadi halal bangkainya. Ya. Halal bangkainya. Jadi semua binatang air yang tidak membahayakan itu halal. Termasuk itu dia. Jadi gini, binatang laut itu bukan berarti kemudian cuma laut, air asin, bukan. Jadi disebutkan al-bahru itu maksudnya apa? Sekumpulan air yang sangat banyak. Jadi namanya bahar, ya, namanya bahar. Jadi bukan berarti kemudian yang halal cuma binatang yang hidup di air laut, bukan. Maksudnya binatang yang hidup di air, baik itu air tawar ataupun air asin. Ya, selagi hidup di air maka hukumnya halal untuk dimakan, kecuali ia membahayakan. Contoh seperti apa? Ular laut. Itu membahayakan, maka tidak boleh dimakan. Tapi kalau yang tidak membahayakan, hukum asalnya dibolehkan. Termasuk apa? Ikan paus boleh tidak? Boleh. Anjing laut boleh tidak jam? Boleh. Ya. Buaya boleh tidak jam? Boleh. Ya. Yang penting jangan buaya darat. Buaya darat nggak boleh. Tapi buaya asli boleh jam? Paus itu membahayakan. Hiu membahayakan, tapi halal. Jadi apa namanya? Buas itu tidak ada pengaruh dengan apa? Kehalalan binatang laut atau binatang air. Tidak ada pengaruhnya. Buaya misalnya mendapat jamaah. Tapi yang tepat, buaya itu termasuk binatang air. Walaupun kadang di darat, tapi lebih banyak di air. Sehingga buaya termasuk binatang air. Kalau termasuk binatang air berarti hukumnya halal. Maka masih ada kesempatan, silakan antum bisa buka warung makan panggang buaya. Silakan, boleh. Tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Katak boleh tidak jamaah? Katak tidak boleh. Kenapa? Karena ada larangan khusus. Jadi ceritanya ada seorang tabib, dia datang ke Nabi menceritakan tentang model pengobatannya. Dan ternyata ya, dia mengobati pasien dengan apa? Dengan menggunakan katak. Maka Nabi melarang, tidak boleh membunuh katak. Maka kaidah mengatakan setiap binatang yang haram dibunuh berarti haram dimakan. Karena nggak ada celah untuk memakannya. Karena kalau makan pasti membunuh. Kalau dibiarkan mati berarti apa? Bangkai. Bangkai haram dimakan. Jadi tidak ada celah. Ya, maka setiap binatang yang haram dibunuh berarti haram dimakan. Contohnya apa? Semut, lebah, itu nggak boleh dibunuh. Burung hudhud nggak boleh dibunuh. Ya. Berarti haram dimakan. Makanya anak lebah yang putih-putih itu nggak boleh dimakan ya. Kenapa? Karena kita nggak boleh membunuh. Ya. Semut juga sama. Makanya boleh tidak jual beli kroto aja, Mas? Boleh tidak? Kalau
kroto bener-bener telurnya boleh. Karena hukum telur dengan hukum semut beda. Sama telur dengan ayam itu beda. Tapi kalau sudah berupa kerangkang atau semut itu nggak boleh. Karena kalau kita menjual semut berarti bisa membunuh nanti. Beda kalau cacing ya, cacing boleh, kalau untuk mancing boleh. Karena tidak ada larangan membunuhnya. Tapi kalau semut ada larangan membunuh. Kalau kita kasihkan ke burung berarti membunuh. Tapi kalau krotonya boleh. Kenapa? Karena kroto itu apa? Telur, ya bukan semutnya seperti itu. Ya. Atau sebenarnya gini. Jadi hewan yang dipintakan untuk dibunuh pun haram. Tadi apa? Nggak boleh dibunuh, haram. Haram dimakan. Yang dipintakan dibunuh juga haram. Contohnya apa? Ular. Kalau jengking, burung, gagak, apa lagi? Cicak. Ya. Ini dipintakan untuk dibunuh, tikus misalkan. Berarti haram. Ya, haram untuk dimakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kelawar itu jamaah sekalian. Iya, ada dua jamaah. Ada kelawar yang memang dia makannya darah. Dia kadang kerbau digigit, darahnya dihisap. Ya. Kalau ini jelas ini haram. Tapi kalau kelawar yang benar-benar makan buah ya. Jadi dia punya taring, tapi taringnya untuk makan buah, bukan untuk nerekam. Beda kalau nerekam ya, ada elang tersendiri seperti elang. Elang itu memang dia punya cakar dan cakarnya untuk cari mangsa. Ya, tapi kalau tadi kelawar atau dalam istilah di kampung itu namanya apa? Kampret. Kampret ya. Dan dia makannya apa? Buah. Ya. Apakah ini sejenis burung ya? Jenis burung tidak? Wallahu a'lam sama ya. Kalau Anda lebih condong menghindari. Tapi kalau mengatakan halal pun sulit. Kenapa? Karena ini makannya benar-benar buah misalnya. Bukan darah. Kalau yang darah nggak boleh. Ya, tapi kalau makannya buah, ya, ini hampir mirip seperti burung. Tapi kalau untuk mengatakan halal agak berat. Tapi kalau kita bicara kembali ke hukum asal berarti ya apa? Halal. Ya. Pengobatan insya Allah tidak masalah. Kalau dalam artian apa? Yang tadi yang jenis apa? Jenis yang makannya buah. Kenapa? Karena memang tidak dalam artian dipastikan keharamannya. Tapi kalau haram secara tegas, jelas, apakah kemudian boleh untuk berobat? Boleh tidak jamaah? Tetap nggak boleh. Karena berobat dengan sesuatu yang haram itu dilarang. Walaupun dalam posisi darurat nggak boleh. Dan itu tempat yang kuat. Nah, tapi kalau kelawar yang tadi makan buah, insya Allah hampir mirip seperti hukum burung seperti itu. Wallahu a'lam. Jika seorang wanita sedang sholat di rumah dalam keadaan memiliki anak kecil yang belum tamjiz, sampai mana batasan wanita yang sedang sholat tersebut boleh bergerak atau menggerakkan mata untuk mengawasi dan menghindarkan anaknya dari bahaya atau resiko jatuh? Ada seorang ibu sholat di rumah, terus anaknya yang laki-laki. Saya ulangi tadi, jika ada seorang wanita yang sedang sholat di rumah dalam keadaan memiliki anak kecil yang belum tamyiz, sampai mana batasan wanita yang sedang sholat tersebut boleh menggerakkan mata untuk mengawasi atau menggerakkan anaknya tersebut dari bahaya atau resiko jatuh dan sebagainya? Ya jamaah sekalian, boleh orang yang sholat untuk menggerakkan tangannya lil hajah, tidak masalah. Contoh apa? Untuk selamatkan anaknya mau jatuh, boleh. Ya. Selagi tidak membutuhkan gerakan yang sangat banyak. Contoh di depan, ambil, boleh. Tapi kalau sampai bisa ke 5 meter ke sana, jangan, batalkan saja. Ya. Atau kedip mata itu tidak masalah. Karena dirikan itu udah berapa jamaah? Ada 3 atau 4 ya. Pertama dirikan hanya mata dan kepala saja. Maka yang ini kalau ada hajat boleh. Tanpa ada hajat makruh, tapi nggak batal sholatnya. Ya. Nggak batal, tapi makruh.
Jadi ada 3. Yang kedua, melirik atau berpaling dengan badan sampai berapa? 180 derajat melawan kiblat, batal. Yang ketiga, berpaling hati, sholat tapi hatinya apa? Dikebul. Ya. Nah, ini juga nggak boleh jemaah. Ya. Jadi kalau hanya kepala ngawasi anak boleh, saya pun gini boleh, ya. Nggak masalah. Apalagi cuma mata, lirik-lirik, nggak masalah. Ya. Tapi kalau ingat tidak ada hajat, makruh, bisa mengurangi pahala, tapi nggak batal. Ya. Contoh seperti orang sholat di masjid punya apa? Motornya, tengok-tengok, ternyata motornya dicuri maling. Ini sudah batalkan lah, dikejar. Jadi kalau hanya kepalanya tidak masalah, jangan sampai badannya, jangan sampai badannya. Atau gerakan 1, 2, 3 langkah tidak masalah. Untuk menyelamatkan anak kita boleh. Seperti itu. Seperti tadi anak kecil di rumah misalkan, kalau dibiarkan bisa jatuh, ya sudah ambil saja. Kalau jaraknya jauh, batalkan. Dan dia nggak berdosa. Kenapa? Karena membatalkan ada uzur. Seperti itu. Ya. Jadi batasannya apa? Tidak terlalu banyak membutuhkan gerakan. Tapi kalau sedikit, dan sedikit ini kembali kepada uruf ya. 3 dianggap sedikit tadi tidak masalah. Tapi kalau sampai tadi lari, ya, sudah banyak ya sudah batalkan saja. Tapi nggak berdosa. Ya tidak berdosa seperti itu. Allah Ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang hidup bertetangga dengan tetangga yang non muslim. Bagaimana hukum memakan hadiah dari mereka, makanan yang kita ketahui kalau makanan itu mereka beli dalam rangka kegiatan agama mereka. Nah. Dan yang kedua terkait dengan bermuamalah dengan orang yang kita ketahui hartanya mungkin berasal dari harta riba atau campuran. Iya. Nah. Atau mungkin ya kita ketahui dia bekerja di lembaga yang haram. Di yang haram atau riba ya. Mungkin mohon penjelasannya Pak. Ya jemaah sekalian, pertama hadiah dari non muslim ketika acara hari raya mereka, apakah boleh diterima? Ya. Non muslim itu ada 2, ada yang ahlul kitab atau yang non ahlul kitab. Ya. Non ahlul kitab itu banyak, ya, musyrik, munafik, murtad. Ya. Yang ahlul kitab jemaah sekalian, 9 mereka itu boleh dimakan. Ya, jadi kalau hadiah dari mereka berupa daging dan dagingnya apa? Dari hewan yang halal dimakan, ya. Hukum asalnya boleh diterima. Hukum asalnya boleh diterima. Dan hadiah mereka terkait dengan acara hari raya mereka ketika tidak berkaitan dengan ya, acara yang khusus dengan ritual agamanya atau sesuatu yang terkait dengan ritual agamanya, maka boleh diterima. Contoh dikasih apa? Buah-buahan, dikasih sate ayam misalkan, maka Syekhul Islam mengatakan boleh diterima, boleh diterima. Tapi kalau hadiahnya berupa lilin, kemudian apa, pohon apa, cemara atau roti keranjang, ini ada ciri khasnya mereka, maka kalau seperti ini tidak boleh diterima. Ya, kenapa? Ta'awun al-ismi wal utwan, nggak boleh. Tapi kalau secara umum maka boleh diterima. Dan ini pendapat Syekhul Islam. Pendapat Syekhul Islam. Yang pertama. Jadi kalau hadiahnya mubah maka boleh diterima. Tapi kalau misalkan ingin nolak boleh tidak? Ya boleh. Tapi kan kita bicara hukum asal. Boleh, enggak masalah. Yang kedua jemaah sekalian, hadiah dari orang yang hasil apa pendapatannya haram. Maka ini ada 2 macam ya. Pendapatan haram karena caranya salah. Ya. Ada pendapatan haram barangnya zatnya haram. Contoh misalkan dia kerja di peternakan babi, dikasih daging babi, boleh tidak jemaah?
Nggak boleh, karena itu haram secara zat, nggak boleh diterima. Ya, jadi buat dia haram, buat yang dihadiahkan juga haram. Yang kedua, kalau haramnya karena salah ya, atau cara mendapatkannya, ini ada dua juga. Pertama, didapatkan dengan cara paksa. Contoh apa? Begal, nyuri, ya, korupsi dan sebagainya misalkan. Makanya seperti ini jemaah, haram buat yang mendapatkan dan haram untuk yang dihadiahkan. Kita tahu kita semalam habis nyuri, bahkan dia cerita, semalam saya nyuri dapat banyak, saya kasih hadiah antum, mau nggak? Nggak boleh terima jemaah, haram. Tapi kalau haram karena cara mendapatkannya, tapi saling ridho, contoh judi, togel, apalagi riba, riswa, ya. Kemudian kita diberikan hadiah, jemaah, boleh tidak? Yang sahih boleh. Ustaz, tapi ini haram. Iya, haram buat yang mendapatkannya saja. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin mengatakan, ma hurima likasbihi fahuwa haramun likasibi faqat. Jadi sesuatu yang haram karena cara mendapatkannya, yang haram hanya yang mendapatkannya saja. Tapi yang dia menerima lewat jalur yang mubah, hadiah misalkan, maka berubah menjadi mubah. Dan ini pendapat yang kuat. Memang ada tiga pendapat, jam. Ada yang mengatakan haram secara mutlak, ada yang mengatakan bisa halal kecuali kalau warisan nggak bisa. Tapi yang kuat, kalau sudah berpindah dengan cara yang mubah menjadi halal. Tapi dengan catatan tadi ya, harta yang memang haram karena cara mendapatkannya, tapi saling ridho. Togel, judi dan sebagainya. Tapi kalau sudah dikasihkan ke antum, terima saja, boleh, tidak masalah. Ya. Buat antum halal, buat kita halal. Yang haram cuma dia. Ya, yang haram cuma dia. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama mengenai menerima donor darah dari orang non muslim. Nah, maka diperbolehkan. Kemudian yang kedua itu, apabila seseorang meninggal itu mau menyumbangkan organ tubuh saudaranya yang kebetulan kekurangan di organ tubuh tersebut. nah, ya jemaah salim, ya, pertama terkait tentang bolehkah kita menerima donor darah dari non muslim. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya diperbolehkan. Ya. Tapi kalau masih ada darah dari yang sama muslim, cari yang sama muslim jemaah. Ya, karena darah pun kadang-kadang apa? Akan berpengaruh jemaah. Ya, akan berpengaruh. Ya. Sehingga kalau memungkinkan dari darah yang sama muslim, maka cari. Apalagi orang yang soleh, ini lebih baik. Tapi kalau tidak ada, misalkan adanya dari darah non muslim, tidak masalah. Karena ini perkara dunia. Al aslu fil muamalah al ibahatu, ini kaidah-kaidahnya. Kalau dimakan haram dari mana jemaah? Ustaz, darahnya orang-orang kafir kan najis. Kata siapa jemaah? Yang najis itu apa? Keyakinannya. Tapi tubuhnya najis tidak? Tubuhnya najis tidak jemaah? Tubuhnya tidak najis, tapi darahnya najis tidak. Nah, ini Islam berpendapat terkait darah manusia secara umum ya, bukan hanya non muslim, tapi darah manusia secara umum jemaah sekalian, silang pendapat. Kalau jumhur mengatakan najis, tapi kalau sebagian ulama tidak. Dan yang kuat Allah alam jemaah tidak najis. Dan ini apa? Dan ini dulu ketika para sahabat habis perang, mereka ketika sholat itu bawa senjata, bawa pedang, dan pedangnya itu berlumuran darah. Kalau seandainya darah najis, tentu mereka akan meletakkan senjatanya. Yang kedua, ada sahabat ketika perang di panah, kemudian darahnya berkucuran dan tetap melanjutkan sholatnya. Kalau darah najis akan dibatalkan. Bahkan Umar pun ketika sholat subuh ditusuknya sama Abu Lu'lu, tapi memang beliau membatalkan. Kemudian diganti oleh Abdurrahman bin Auf. Itu pula Muawiyah yang ditusuk. Ya. Kemudian jamaah menyempurnakan sendiri-sendiri seperti itu. Tapi ini memang Islam mendapat. Nah, sehingga yang terkait tadi hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada darah dari sesama muslim, maka itu jauh lebih baik seperti itu. Jadi kalau nggak ada pilihan silahkan, nggak masalah.
karena menjaga nyawa itu lebih utama, dan itu sudah maqasidus syariah, menjaga 5 maksud syariat, termasuk menjaga jiwa, dan itu sudah darurat. Dan darurat itu membolehkan sesuatu yang harus seandainya ini nggak boleh, dan ini haram misalkan, pun dalam kondisi darurat diperbolehkan seperti itu. Yang kedua jemaah terkait apa tadi? Bolehkah menyumbangkan organ tubuh jemaah? Kalau menjual nggak boleh. Kenapa? Karena anggota tubuh kita itu bukan kita yang miliki. Siapa yang miliki? Allah. Kaidah kita mengatakan tidak boleh kita menjual sesuatu yang bukan kita miliki. Kalau kita jual mata kita, jual tangan kita, berarti kita menjual sesuatu bukan milik kita. Atau haram jemaah? Haram. Kemudian ada yang berhujah gini, anggota tubuh itu kalau sudah terpisah menjadi bangkai. Berarti apa? Bangkai itu najis. Menjual najis boleh tidak? Tidak boleh. Tapi dibantah lagi, tapi kan ini kalau sudah dicangkokkan hidup lagi. Ya. Nah, maka kita kembali ke pertanyaan tadi, kalau disumbangkan boleh tidak? Bukan dijual. Boleh tidak jemaah? Boleh. Jadi kalau disumbangkan sukarela misalkan, maka diperbolehkan. Ya, apalagi kalau misal, tapi ini pun tidak sembarangan ya. Artinya dengan dugaan kuat berdasarkan dokter yang terpercaya, kalau dicangkokkan akan ada kemungkinan berhasil, maka silakan, tidak masalah. Tapi ingat ya, jangan dijual. Kenapa? Karena itu bukan barang milik kita, ya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.